Jadi intinya sih ya IHSG kemarin tuh ya all time high sebelumnya ada di 7.031. Kemarin 7.050, tadi highest-nya cuma 7.055 dan turun 0,85% lagi, sekitar 60,56 poin. Dan akhirnya IHSG mau nggak mau seri satu ini dikembalikan ke level 6.989. Wah, gagal dong Pak 7.000-nya. Belum tentu. Kita coba lihat lagi ya. Kalau berdasarkan sentimen sebenarnya saya dan beberapa tim riset hari ini malah sepakatnya IHSG harusnya naik. Cuman kalau dari sisi teknikal, menurut saya adalah hal yang wajar terjadi dan kita sendiri sebagai pelaku pasarnya juga udah hafal semestinya ya. Karena setiap kali saham ataupun indeks kena all time high pasti dibikin mix pergerakannya. Seolah-olah gagal, Anda mau nggak mau dibikin apa istilahnya diusir untuk melakukan stop loss atau melakukan take profit, terserah kondisi Anda masing-masing. Nggak lama selesai mix ini akan lanjut naik. Itu yang udah sering terjadi. Dan kalau saya sedikit flashback lagi, IHSG waktu pertama kali sentuh 6.900 juga kayak begitu. Makanya waktu di bulan Februari, waktu IHSG pertama kali sentuh 6.900 kan IHSG sempat dibikin mix ya. Sampai akhirnya saya pun langsung membantu mencari support yang cukup kuat yaitu 6754. Dan sekarang support yang cukup kuatnya ada di 6794. Jadi saya udah spoiler duluan bahwa saat ini IHSG sangat aman dari sisi teknikal. Dan kalau kondisi begitu, jadi apakah ini kondisi yang bagus untuk melakukan buy? Saya jawab sih pasti iya. Karena satu, kalau secara teknikal support yang nggak patah atau tren yang tidak berakhir itu bukan alasan untuk melepas saham ataupun diperlakukan seolah-olah sudah akan downtrend. Ya walaupun misalnya Anda berpikir mau take profit nanti beli lagi di bawah, boleh nggak? Sangat boleh. Kalau misalnya Anda mau ganti strategi juga melakukan averaging down, selama tren dari indeks ataupun saham yang Anda miliki nggak patah, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, dalam hal ini sudah saya sebutkan tadi, support kita ada di 6794. Dan berhubung saat ini sudah di 6989, cukup pendek ya, dan sangat mungkin untuk kena. Kira-kira akan false break atau enggak? Sangat mungkin. Ya, jadi dengan kondisi support di 6794, bahkan pada waktu tanggal berapa ya, saya coba cari. Itu ada kejadian di mana ya IHSG false break gitu. 6974. Iya, ada sih. Saya lupa aja tanggalnya di berapa, tapi intinya naik gitu. Intinya sih sempat false break dan naik lagi. Pokoknya 6974 level yang Anda perlu perhatikan. Dan ini bisa Anda coba cross check bahwa kalau teman-teman di sini ada yang lagi buka chart dan menunjukkan indikator volume profile, itu pasti tahu memang supportnya ada di 6974 dan itu nggak asal ngomong gitu. Jadi 6974 memang jadi support terdekat untuk IHSG kita saat ini. Mungkin false break nggak? Sangat mungkin karena itu selalu acuan di closing. Kalau closingnya masih aman, belum perlu panik gitu ya. Jadi kalau closingnya misalnya nih sewaktu-waktu IHSG turun dan tembus 6974, ayo kita panik bareng. Tapi kalau masih bertahan di atasnya, nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Kita coba sebelum saya langsung pada kesimpulan, kita akan coba lihat saat ini ada 6,9 triliun transaksi yang sudah berjalan di sesi satu hari ini. Bukan angka yang besar-besar banget sih sebenarnya ya, karena standarnya memang kurang lebih sekarang udah segitu gitu aja kan, 6 triliun, kadang 7 triliun, kalau lagi euforia baru 10 di sesi satu, tapi termasuk hal yang jarang. Dan itu pernah ke bawah sih tipe reaction kita yang kapan punya gitu pas mining lagi naik. Dan saat ini market boleh bilang agak sepi karena transaksi atau order yang sudah berlangsung itu baru 741.236 transaksi. Ya, jadi sebagian dari Anda mungkin juga ada yang lagi ngerem kali ya. Nah, tapi katalis market kita masih berjalan, yaitu net buy investor asing yang masih terus berjalan. Bahkan di sesi satu hari ini sudah terjadi net buy asing sebesar 417,3 miliar. Net buy itu terjadi saham-saham yang lumayan punya peran untuk menggerakkan indeks ya. Nomor satunya BMRI dengan pelemahan tapi 1,26%. Ya sebenarnya tadi sempat naik sih, cuman melemah lagi ya nggak apa-apa lah. Masih di area sideways, nanti kita ukur. Dan untuk Antam menguat 1,13%, Inco menguat 1,110%. Lalu ASI melemah 2,66%. Kayaknya ini biang kerok indeksnya. Lalu TINS menguat 0,54%. Kok langsung saham-saham yang trio nikel nggak sih? Antam, Inco, sama TINS yang memang selalu bergerak bersamaan. Sorry. Kalau
tadi saya udah sebut BMRI area sideways, biar nggak kelupaan, saya coba cek duluan aja sebelum kita lanjutkan. BMRI area sideways 7550 sampai dengan 7950, persis di opening. Ya, jadi setelah kena opening 7950, memang level yang sideways dia, jadi masih aman. Seperti yang saya katakan, Anda mau melakukan averaging down masih bisa. Ini salah satu sahamnya gitu ya. Nggak mengarahkan secara khusus, cuman membantu Anda menilai kira-kira tren udah patah atau belum. Nah, selain daripada sampai teens tadi, masih ada beberapa saham yang lumayan besar pengaruhnya ke indeks juga kena net buy. Di antaranya ada BBNI dan itu melemah 1,21% dan BBRI yang melemah 1,05%. Walaupun net buy tapi turun, wah di markdown dong gitu kan. Jadi kalau Anda tipikal yang pengikut dari pembelian asing, ini momennya buat Anda. Tapi kalau misalnya enggak dan punya saham tersendiri, ya silakan tulisin aja kalau komentar, kita bahas. Saya cuma membantu sedikit aja yang bisa saya berikan. Nah, untuk saham-saham yang dijual oleh asing, karena ada beli pasti ada jual, itu Telkom melemah 1,31%, lalu MDKA melemah 1,68%, ICBP melemah 1,65% dan BBYB melemah 1,76%, disusul oleh Smartfren melemah 2,81%. Jadi kondisi ini memperlihatkan bahwa even sekelas foreign aja bisa tiba-tiba foreign net sale-nya besar. Ini saya benar-benar langsung sortir berdasarkan foreign net sale dari value-nya yang terbesar dan yang terkecilnya ya. Dan foreign itu urutan kelima untuk foreign net sale terbesar. Dan ini, jadi kita lihat di sini yang di net sell merah semua, tapi yang di net buy pun ada yang merah dan ada yang masih menguat gitu ya. Antam, Inco, dan TIN sekaligus satu sektor. Walaupun terbilang sepi, kira-kira masih 740.000 transaksi itu ramenya ada di saham tertentu nggak ya? Kita coba lihat dari sisi frekuensi, nomor satunya itu BP. Ya, paling rame dengan penguatan 2,22%. Tapi untuk transaksi cuma 29.586 orderan, itu nggak gede-gede amat sebenarnya. Jadi ya nggak heran kalau hasilnya tadi total frekuensi perdagangan 741.000. Disusul oleh multipolar dengan penguatan 11,86%. Lalu Cepro menguat 7,95%. Disusul lagi oleh Baut tapi reject bawah minus 6,45%. Dan Antam yang menguat 1,13% tadi. Antam itu kayaknya ada di daily technical kita ya hari ini ya. Jadi cuman reminder aja kalau nanti ada yang mau tanya target ya itu tinggal cek di story aja. Karena seingat saya cuma tinggal tutup gap aja sih untuk targetnya. Nah, untuk saham-saham yang nilai transaksinya atau value-nya besar, nomor satunya masih Antam lagi. Lalu disusul oleh BBRI, lalu ada BMRI, BBCA. BBCA by the way turun juga 0,31% dan saham BEPS melemah 2,79%. Apa yang bisa saya ambil kesimpulan di sini? Pertama, transaksi yang besar masih terjadi saham-saham yang big caps. Ya, bahkan dalam kondisi lagi menurun, ditolong oleh investor asing net buy, kena nilai transaksi besar juga. Sedangkan untuk frekuensi ya campur sih, cuman lebih ke second liner ya, kayak multipolar, terus ada Antam. Antam maksudnya second liner atau first liner ya, saya udah nggak ingat sih. Sisanya baru saham-saham kecil, ya kayak tadi Baut, Cepro, Baut aja ARB kan. Terus ada CMPP juga, kalau mau ditambahin belakang. Terus Bukalapak turun juga 6,06. Yang bisa ditranslate di sini, fase market yang sedang terjadi adalah markdown sih. Lebih kepada pemanfaatan atau take profit yang terjadi karena IHSG sudah sentuh all time high di saat bersamaan ada yang nada dan kita bisa lihat sih secara mencolok investor asingnya gitu. Jadi kalau dipadukan sebenarnya market kita ya tadi secara teknikal masih sangat aman dengan support di 6974. Itu yang bisa dicek dari sisi teknikal untuk IHSG. Ya, kita sama-sama sudah tahu lah dengan kondisi dengan karakteristik IHSG itu sendiri. Dan kita kan memang pelaku pasar ya kan. Jadi saya yakin sebagian dari kita juga di sini yang ikut sadar nggak sadar melakukan penjualan saham sehingga IHSG-nya agak mix hari ini. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Kembali mengatakan itu sangat wajar karena kondisi IHSG yang all time high. Beda kalau misalnya all time high-nya misal di 7.900 misalnya.
Terus sekarang 7.500, mungkin nggak akan semix ini pergerakannya. Turunnya pun tipis, biasanya begitu. Ya, jadi kalau misalnya masih kondisi ada resisten di atasnya, itu turun-turunnya juga tipis. Tapi kalau all time high mixnya memang seru. Jadi saya coba membantu dari ukur dari support IHSG tadi, dan saat ini tentu saja dengan kondisi penutupan di C1-nya 6989, resisten pertama kembali pada 7.000. Barulah resisten berikutnya di level all time high-nya. Dan dengan kondisi begini IHSG di sesi 2 nanti kemungkinan masih melemah tapi tipis ya. Pelemahannya ya harusnya masih bertahan di atas 6974 dan resisten tadi 7.000. Kurang lebih kayak gitu aja yang bisa saya perhatiin. Dan intinya sih nggak usah terlalu panik, apalagi nih hari Jumat yang kata orang banyak orang pada jualan TV massal kan katanya. Jadi aman sih. Ya kira-kira itu aja yang bisa disampaikan untuk market pada sesi 1 hari ini. Kita akan mulai pada tanya jawabnya ya. Udah banyak nih yang masukin pertanyaan. Atau saya yang salah lihat. Coba pertanyaan pertama ada untuk saham Medco, Elsa, dan Trin view-nya. View-nya coba kita lihat. Oke, Trin ya. Saya mulai kebetulan pas chart lagi buka ada Trin. Kita mulai dari Trin dulu nggak apa-apa. Trin itu pattern triangle dengan resisten atau neckline dia di 510. Ya, alias highest kemarin. Jadi hari ini dia naik sampai 505 masih di area pattern tersebut dan agak turun memang. Tapi posisi penurunannya pun masih di dalam pattern triangle tersebut selama dia masih bertahan di atas 472. Jadi view-nya menurut saya trend paling jadi sideways aja dulu sementara konsolidasi gitu. Dan masih dalam batas yang cukup aman. Sekarang kita ke Medco. Medco itu kayak pattern yang harus dikatakan pattern yang gagal itu memang terjadi karena waktu itu harga minyak jatuh ya. Kan sempat ada isu damai, tapi saat ini walaupun isu damai, isu perangnya kayaknya nggak terlalu signifikan lagi dibahas dan harga minyak naik, tapi harga Medcoin nggak lanjut naik. Jadi kita langsung aja support resistennya aja dan sambil cari dimension zone-nya. Karena memang kadang saham sama sentimen tuh nggak barengan kok. Nah, untuk dimension zone Medco ada di 550 sampai dengan 580 ya. Jadi selama masih bertahan di atas area ini, mau averaging down boleh, mau beli di bawah juga nggak apa-apa. Stop loss dilakukan kalau udah turun di bawah 550. Untuk estimasi targetnya, saya menaruh target pada 650. Alasannya karena, ya sedikit mengulang ya, karena sebelumnya kan dia pernah konfirmasi pattern double bottom dia memang di 650 kan. Jadi pada dasarnya dia cuma kembali ke bawah neckline dari pattern dan kita jadikan itu sebagai target pertamanya lagi. 650 sebagai target pertama untuk Medco. Gitu. Kalau baca teknikal tentang support jadi resisten dan resisten yang jadi support ya dalam penentuan targetnya tinggal lihat posisinya aja. Sedangkan untuk Elsa, apakah Elsa bagus? Ya, cukup menarik kalau menurut saya saat ini Elsa. Anda bisa perhatikan dia ada support di harga, sebentar ya, di harga 300 dan juga di 294. Basically bisa dibilang ini adalah demand zone juga dan itu masih cukup aman selama harga Elsa bertahan di atas ini. Dan untuk estimasi target penguatannya itu ada di 338. Ya kayak gitulah untuk Elsa. Sama Medco mirip-mirip kok, tinggal cari demand zone aja. Oke. Saham berikutnya saham IPPE. Apakah IPPE menarik? Pertanyaannya apakah layak dipertahankan karena ada barang di 456, support berapa harus cut loss. Oke, kita coba cek ya IPPE. Posisi 456 sekarang berapa ya? Oh, 424. Berarti kita tinggal cari level yang masih aman kalau misalnya harus cut loss ya, sesuai dengan pertanyaan. Karena kalau saya lihat sih masih aman. Ada dua support yang perlu diperhatikan di sini. Support pertama ada di 366 dan support kedua, ya kejauhan sih 366 ya. Support kedua ada di 400. Jadi kalau melihat dari kondisi begini, menurut saya sih selama masih di atas 400 minimal itu masih layak dipertahankan. Gitu untuk IPPE. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya.
Agro lagi fase vakum, average agro saya di 13.50. Enggak sih, agro itu terdistribusi terus ya. Tiap kali dia sentuh 1.500 pasti turun lagi. Ya, dan sampai sekarang masih terdistribusi. Malah ada area baru di mana dia terdistribusi lebih lanjut di 13.50. Jadi saya sih kalau ditanya misalnya view-nya, menurut saya jelas satu bukan akumulasi dan kedua view saya jelek untuk saham ini. Ya, jadi soal keputusan akhirnya sih terserah masing-masing. Saya cuman kurang lebih view-nya aja menurut saya dan menjawab juga pertanyaan apakah lagi di fase vakum, jawabannya enggak. Itu untuk agro. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Sampai gas prospek gimana, resisten berapa? Oke, kita cek. Resisten Pegas ada di 1475. Cuman saya nggak tahu nih kenapa tanggal 10 Maret dia turunnya kayak begitu ya. Nggak tahu reject bawah atau bukan juga. Tapi kondisi ini memperlihatkan bahwa Pegas bahkan secara teknikal belum ya kembali downtrend sih lebih tepatnya karena tembus support di bawah 1475 tadi sebagai resistennya. Jadi prospeknya ya kalau dari sentimen saya nggak tahu, paling dari sisi teknikal doang. Kemungkinan masih downtrend tapi terbatas dengan support di 1355 dan tadi resisten di 1475. Lanjut. Antam Inco. Antam nanti tinggal cek aja di IG Live ya karena itu kan IG Live. IG Story karena itu kan daily technical kita hari ini. Ya, lanjut untuk Inco. Rekomendasi beli di berapa? Apakah pertanyaannya adalah apakah recommended dengan harga sekarang? Kita coba lihat. Closing di 6850, dikit lagi resisten 7000. Ada gap juga dari 6425. Kalau bisa dapat 6425 sih bagus banget, tapi kalau misalnya nggak dapet, itu pun saya tetap menyarankan buy on weakness kalau terjadi koreksi dan kita mengincar di 6650 itu akan lebih recommended untuk membeli saham Inco. 7000 itu udah dekat all time high dia kan. Ya all time high 5 tahun lah setidaknya lah. Saya nggak tahu 5 tahun lebih dari 5 tahun ke belakang tuh berapa gitu kan. Jadi karena dekat level tertinggi dari tahun 2020 kemarin sih saya nggak recommended untuk buy sekarang. Tunggu aja di area yang tadi saya sebutin. Nah, kira-kira itu. Lalu Era, kalau udah punya boleh TP di berapa? Era itu udah kena area TP kita dari technical sebelumnya. Itu kan double bottom tuh. Jadi area 585 sih udah kena. Tapi mungkin maksudnya lebih kepada kalau mau tahu target selanjutnya ya, karena biasanya gitu. Target selanjutnya ada di 620 untuk era. Jadi 585 dan 620. Pilihannya kalau memang udah punya posisi di bawah dan 585 nggak bisa pertahankan, Anda bisa mulai take profit di sini. Mau tunggu minggu depan boleh nggak buat konfirmasi ya nggak apa-apa sih, karena era udah lumayan naik juga dari tanggal 7 Maret kan masih naik sampai sekarang posisinya trennya naik. Jadi kalau ada koreksi sedikit Anda mau tunggu sampai Senin depan pun baru putusin nggak masalah. Lanjut. SCMA support dan resistennya. SCMA supportnya ada di 270 dan resistennya ada di 324. Sebelum 324 ada 300 sih. Jadi 270 sama 300. Kita lanjut lagi. BBYB di 2260 bisa averaging down atau enggak. Let's see. Harusnya bisa ya. Dia jadi ada support di 270. Kalau mau averaging down bisa lakukan di saat area tersebut atau mendekati. Bisa lakukan pembelian untuk BBYB. Dan jika ke depannya setelah melakukan averaging down tersebut rebound, target pertama ada di 2380. BBCA apakah akan turun? Saya lebih melihat BBCA itu akan sideways dalam area 7625 sampai dengan 7950. Ya kayak gitu aja sih areanya. Lebih kepada dia mungkin akan sideways dan kondisi yang menarik sih ya kalau saya lihat sekilas untuk BBCA ini.
Lanjut. MNCN resisten ada berapa? Masih sama sih kayak rekomendasi dari teknikal kita kemarin. Jadi MNCN itu resistennya, nah saya mau bilang bisa dicek kembali di story, cuma saya lupa udah 24 jam jadi nggak mungkin ada lagi. Nah demikian resisten MNCN itu ada di 955, yang mana udah tercapai ya tadi ya. Lalu lanjutannya di 985, kalau tembus lagi di 1000. Ya setidaknya resisten pertama sih udah kena untuk MNCN ini. Lanjut Pegas dan MTDL. Pegas kita udah bahas, sekarang kita ke MTDL. Boleh beli dengan harga berapa? Mari kita cek. MTDL akhirnya bagus juga nih. Supportnya itu untuk melakukan pembelian MTDL dari 680 sampai dengan harga sekarang 695. Jadi 680 sampai dengan 695 bisa buy MTDL sorry. Untuk target 730 sampai dengan 760 dan support untuk atau level untuk melakukan stop loss itu bisa dilakukan pada saat menembus 640 gitu. Itu untuk MTDL. Kalau dari pertanyaannya Pegas sama MTDL, saya mungkin akan lebih berani merekomendasikan buy di MTDL. Memang lebih aman aja sih dari sisi teknikalnya gitu. Kalau Pegas tadi udah kita jelasin bahwa di tanggal 10 Maret ada apaan, saya juga bingung tuh bisa turun kayak begitu. Mungkin beberapa dari Anda lebih tahu. Ya, jadi intinya sih kalau lihat dari chart itu tidak menarik kalau untuk Pegas. Kita lanjut. Minta view ISSP dong, gak gerak, pengen cut loss lama-lama. Ya nggak apa-apa sih kalau memang mau lepas karena misalnya geraknya terlalu lama, tapi saya akan coba cek apakah kondisi pergerakan harga sekarang layak di hold atau enggak ya. Terlepas dari time frame, karena time frame itu kan nggak akan kebaca. Ya, cuman maksudnya setidaknya kalau misalnya udah punya posisi, sesuai pertanyaannya kan mau di cut loss, apakah sudah perlu dilakukan atau belum? Gitu ya. ISSP sekarang memang konsolidasi, kelihatannya kayak nggak gerak, tapi lumayan ada spare-nya itu di 400 sampai dengan 436. Ya mungkin 436-nya jarang banget sih kesentuh ya, tapi itulah areanya 400 sampai dengan 436. Kalau menurut saya masih di atas 400 Anda boleh hold. Cuman memang resikonya adalah kembali lagi nggak gerak gitu ya. Kesannya kayak nggak gerak atau lama. Itu masalahnya memang di time frame aja, bahwa ada kemungkinan Anda akan nunggu sedikit lama di saham ISSP ini. Cut loss dilakukan kalau turun di bawah 400, itu saran saya. Tapi kalau misalnya tetap merasa terlalu lama mau lepas aja, it's okay gitu, nggak apa-apa. Saya cuma bantu untuk level yang perlu diperhatikan. Dan untuk TPA terdekat 436. Kalau lanjut lagi 462 gitu. Oke, ESA support di berapa? Kita coba lihat. ESA support ada di 905 dan saat ini udah posisi all time high, sudah tidak ada resisten ya. Kemungkinan sih akan sentuh 1000 ya, karena itu udah kebiasaan level psikologis disamperin. Cuman ya sesuai pertanyaan, untuk support di 905, gitu aja. Selama bulan puasa nanti rekomend sektor apa? Sebenarnya udah ada sih yang kami rekomendasi untuk lebaran, cuman kayaknya udah keburu lari ya. Itu yang kemarin cuan alert itu loh, Jasa Marga ya. Jadi kan dengan PPKM yang udah agak lebih longgar, kemungkinan kan nanti ada yang mudik lagi gitu kan, penggunaan jalan tol akan lebih banyak, sehingga ini jadi sentimen positif untuk Jasa Marga dan memungkinkan untuk terjadinya penguatan. Sebenarnya ini salah satu yang kita udah recommended dari beberapa hari yang lalu dan posisi udah naik. Jadi itu salah satu pilihannya, tapi lebih tepatnya bukan karena sentimen puasa, tapi lebih mengincar untuk sentimen dari hari raya lebarannya ya. Sisanya baru ke retailer kayak tadi Era atau mungkin Mapi gitu ya, yang retailer gitu loh. LPPF juga bisa jadi pilihan. LPPF sendiri kan ada sentimen buyback tuh.
Ya, dan posisi chart masih lumayan naik, ada demand zone juga 5.700 sampai dengan 5.900 masih recommended, kurang lebih kayak gitu ya untuk pilihannya. Kalau mengenai apakah nanti dengan sentimen lebaran saham-saham atau emiten yang produksi daging naik harga dan mungkin sahamnya naik atau enggak, untuk sentimen memang nyambung ke sana, cuman kayaknya nggak bisa dibilang sebuah kepastian ya. Jadi kita lebih ke retailer sih untuk saat ini yang kebantu juga dari sisi teknikalnya. Sentimen teknikalnya mendukung. Gitu. Berikut pertanyaannya, Arto bisa di harga berapa mulai cicil beli? Oke. Udah lama nggak bahas Arto ya. Terakhir kali saya sempat bilang dia kena trend line dia, resisten di 16.200 dan lanjut turun. Sampai sekarang. Nah, kira-kira turunnya ke berapa untuk mulai cicil beli? Anda bisa perhatikan di 14.150 itu area nyicil pertamanya. Dan untuk lanjut nyicil lagi itu ada di 13.500. Ini estimasi kalau emang turunnya mau dalam ya, langsung kita incar 13.500. Tapi kalau terdekatnya 14.150. Gitu. Oh, ada lagi selain Arto. ASI kalau mau nyicil. Oke, ASI ada dua skenario ya. Satu kalau mau tutup gap itu di 5825, agak jauh memang, tapi kita tetap selalu persiapkan karena ciri khas dari saham di HSG itu kan kalau ada gap pasti tutup. Tinggal tutupnya kapan kita nggak tahu. Maka skenario tutup gapnya itu di 5825. Dan skenario terdekatnya kalau dia cuma turun koreksi sehat doang, harusnya 6275 itu atau mendekati area itu sudah bisa mulai cicil beli. Ya, let's say satu hari lagi penurunan Anda sudah bisa cicil beli di saham ASI. Gitu. Berarti tadi saya juga langsung bahas beberapa pertanyaan ya. ASI apakah akan turun? Ya mungkin. Makanya saya juga ngincar untuk nyicil karena kemungkinan masih ada satu hari lagi untuk bisa mulai cicil buy. Yang tadi saya bilang area nyicil itu loh. Lanjut. RALS dan MPPA untuk lebaran. MPPA-nya sih udah naik, teknikal udah konfirmasi kapan handle, kita ke RALS-nya aja ya. Yang baru mulai naik juga sih kondisinya. RALS biasanya memang saham yang direkomendasikan untuk lebaran, baik itu oleh analis maupun oleh komunitas. Ya, jadi kita coba ukur dari sisi teknikal memang cukup mendukung di mana dia ada demand zone yang cukup kuat 700 sampai dengan 705. Tunggu. 700 sampai dengan 715. Ya, jadi ini demand zone yang cukup terukur tuh saham RALS menunjukkan penguatannya. Berhubung saat ini dia lagi agak turun dikit karena kena resisten. Lebih tepatnya dia membentuk sendiri nih, siapapun yang melakukannya ini membentuk resisten di 730 itu terbentuk dari 16 Maret lalu di 18 Maret sama hari ini ya kan 730 nggak lewatin kan. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan menurun atau menghampiri demand zone di 715 sampai dengan 700, bisa mulai cicil buy di area tersebut. Overall cukup bagus ya karena akhirnya RALS meninggalkan juga sideways-nya dia yang sebelumnya ada di 605 sampai dengan 660. Ya, kalau tadi kan untuk pertanyaan RALS sama MPPA. Ya, keduanya yang satu udah lari duluan. Di mana MPPA udah konfirmasi pattern, kapan handle. RALS baru mulai ya, belum terlalu jauh dan malah sekarang lagi bikin resisten, jadi ada kemungkinan untuk buying weakness. Jadi kalau dari kedua saham tersebut, memang saya mungkin akan lebih recommended ke saham RALS karena potensi buy on weakness-nya lebih kelihatan. Gitu. Oke. Pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita.